Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat Jumat Agung. Kita akan mulai ibadah, jadi adik-adik duduk dengan rapi. Tapi sebelumnya siapkan Alkitab, pakai pakaian yang rapi, dan minta persembahan dari orang tua adik-adik. Selamat mengikuti ibadah. Pasti luar biasa dong kak. Puji Tuhan, kakak berharap adik-adik yang di rumah, orang tua yang di rumah, kakak sekolah minggu, kita semua sehat ya kak. Amin. Oh iya kak, ini hari Jumat atau hari Minggu ya kak? Hari apa ya? Hari apa ya adik-adik? Oh, hari Jumat kak. Oh hari Jumat, kenapa kita ada ibadah online ya kak? Biasanya kan kita ibadah hari Minggu kak, bukan hari Jumat. Oh, gini adik-adik ya. Kita hari Jumat ibadah karena kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Gitu kak. Oh gitu, kakak jadi tahu ya. Biasanya disebut hari apa sih kak? Hari Jumat Agung. Oh gitu adik-adik. Nah adik, kita angkat sebuah lagu segala puji syukur dengan suara yang kencang, suara yang lantang, kita memuji Tuhan. Dan jangan lupa tepuk tangan dengan bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Suaranya lebih kencang, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Belum semuanya suaranya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama, ucapkan doa yang Inang bacakan ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kebaktian Jumat Agung kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta
terhadap sesamamu manusia. Kita ulangi ya, suaranya yang keras. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, karena kita mengaku dosa, kita sama-sama merenung apa sih segala kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik. Ya, adik-adik, kita angkat lagu pujiannya dengan sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang bercanda, ya. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubik laut, Jauh ke dalam tubik laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Angkat lalu pujiannya sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. tiada Kau ingat lagi, Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubik laut, Jauh ke dalam tubik laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita. Ikutin doa yang Inang ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epister pada kebaktian Jumat Agung hari ini ada di buku Perjanjian Baru, tertulis di Lukas 12 ayat 8. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkannya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita ulang sekali lagi ya, suaranya yang keras. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita angkat sebuah lagu, Yesus disalibkan karena kasihnya Dan bangkit berdiri ya teman-teman. Betul adik-adik, dan tepuk tangan ya adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapusnya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lebih semangat lagi ya kak. Tepuk tangannya lebih meriah lagi adik-adik. Kita angkat lagunya dari awal. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati adik-adik. Kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sikap berdoa ya. Gak ada lagi yang ngobrol ya Kak ya. Terus adik-adik. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat lagi dari awal ya adik-adik, bahwa kita mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sekolah minggu, selamat Jumat Agung buat kita semuanya. Sebelum Abang Pendeta membacakan firman Tuhan dan berkhotbah, ada pengumuman yang sangat baik untuk kita dengarkan dan juga kita mengerti di hari ini. Hari ini adalah hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang sering disebut dengan Jumat Agung. Mengapa menjadi Jumat Agung? Karena kematiannya sangat agung bagi kita. Oleh kematiannya, kita beroleh kesembuhan. Kita beroleh kebangkitan dari kematian. Maka kita percaya kalau ada nenek kita, kakek kita, saudara kita yang percaya sama Tuhan telah meninggal dunia, pada waktunya kelak ia akan bangkit di hari penghakiman saat Yesus datang kembali menghakimi umat manusia, membangkitkan orang-orang yang percaya.
Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, hari Minggu yang akan datang tanggal 4 April 2021 kita juga beribadah. Adik-adik sekolah minggu beribadah di rumah, dibantu oleh orang tua kita. Kita merayakan Paskah. Paskah artinya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berlalunya penderitaan itu dari kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa, tapi Paskah berlalu kematian itu dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada kebangkitannya. Seyogianya adik-adik sekolah minggu ikut berkebaktian subuh jam 4 atau jam 5 pagi di gereja kita. Tetapi karena masih masa pandemi COVID, masih jaga jarak, masih harus pakai masker supaya jangan tertular, maka adik-adik beribadah di rumah. Gereja kita mengambil inisiatif telur Paskahnya yang harusnya kita cari ibadah subuh, dan juga sedikit kue akan diambil orang tua kita hari Minggu jam 5 pagi subuh. Jadi bilang sama orang tua kita yang anak-anaknya ada sekolah minggu untuk berkebaktian pagi jam 5 subuh sambil membawa oleh-oleh dari gereja berupa telur Paskah dan juga sedikit snack dalam rangka mengingatkan ibadah Paskah kita. Demikian pengumuman adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang kukasihi, bersama dengan orang tua, buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Pada orang tua kami, terutama kepada orang kecil, supaya dibantu adik-adik kita membuka Alkitabnya. Sudah ketemu adik-adik? Dalam perjanjian baru, kitab keempat, kitab Yohanes namanya, pasal 19 ayat 17 sampai 24. Sambil Anda baca di rumah, Amang Pendeta bacakan di gereja kita. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, mengapa Yesus harus disalib? Yesus harus disalib karena kita berdosa. Sejak awal Adam telah berdosa. Kita adalah keturunan Adam. Orang-orang tua kita berdosa. Adik-adik juga berdosa. Mungkin tadi pagi ada yang bohong, tangan, bohong sama orang tua. Ada yang nakal, jahilin adiknya. Ada yang tidak mengerjakan PR-nya walaupun sekolah di rumah. Itu dosa, itu kesalahan. Oleh sebab itu, supaya dosa kita diampuni, dihapus, bersih, Yesus mati untuk kita. Allah Bapa menyuruh anaknya turun ke dunia ini menderita sakit-sakitan, mulai dari kecil sampai disalibkan. Sebabnya di ini altar gereja kita ada salib, supaya kita mengingat Yesus kita yang disalibkan. Adik-adik, salib itu berat. Kalau kita melihat yang ada di belakang kita, adik-adik mengingat salib, membawa salib itu susah. Gak ada untuk ditenteng, gak ada talinya, gak ada kupingnya seperti gelas, ada pegangannya. Seperti keranjang ada talinya, seperti tas ada bisa disangkutkan di sini di bahu, enak goyang-goyang. Salib itu kalau ditarik ke depan bisa jatuh ke depan, kurang diperhatikan sedikit bisa terjungkal ke belakang. Sampai ketika Yesus kita itu, menurut cerita, ketika dia membawa salib itu, seperti yang bawa sampai ke Golgota, jalan jauh, sampai beberapa kali jatuh dia. Terkadang tertimpa daripada salib yang besar itu, sambil diludahi. Kalau menurut firman Tuhan, lewat pasar lagi, banyak orang yang jualan, semua melihat, semua mencibir, sedih sekali. Padahal itu karena dosa-dosa kita. Berat memang, sakit memang. Sampai Yesus pernah berkata, karena dia tahu memikul beban daripada salib itu, dan kemudian juga nanti kakinya harus dipaku, tangannya harus dipaku. Dia tergantung di kayu salib itu, kayu yang sangat besar dan kasar itu. Dia berkata, ya Bapa, kalau masih boleh, jauhkanlah cawan ini, maksudnya jauhkanlah penderitaan ini daripadaku. Tapi jangan kehendak-kehendak mulai yang menjadi. Karena itu kehendak Bapaknya dia pikul untuk diampunan dosa-dosa kita. Adik-adikku, Tuhan kita itu maha baik. Dia maha kasih, dia menyayangi adik-adik. Dia menghapus air matamu. Tangannya terjulur untuk mengasihi kita, untuk membelaimu saat engkau menangis, saat engkau berduka, saat engkau sakit. Dia rasakan penderitaanmu, dia rasakan penderitaan orang tua kita, susahnya cari nafkah, susahnya mencari sesuap nasi supaya kita bisa makan pagi atau malam. Tuhan kita turut merasakannya. Itulah yang mau dirasakan dari salib. Adik-adikku yang kukasihi, luar biasanya Yesus Kristus Tuhan kita itu meskipun sudah disalib. Kalau kita dipukul orang bagaimana? Suka-suka kita mungkin
Kita diludahin orang, aduh, sakit hati, benci di sini, panaskan itu di hati kita. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Kepada orang-orang yang telah menyalibkannya, meskipun udah gantung-gantung, napasnya udah satu-satu, darah udah banyak yang tercurah, mungkin udah 1 liter atau 2 liter, udah hampir habis, udah tersengal-sengal. Tapi apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat yang di sebelah kiri itu mencibir dia, selamatkanlah kami, Engkau Yesus. Tapi yang di sebelah kanan berkata, kau jangan begitu sama Mesias itu. Kita kan disalibkan karena kita jahat, dia orang baik. Dan kemudian dia berkata, Yesus, kalau engkau telah sampai kepada kerajaan, ingatlah akan aku. Bayangkan adik-adik, sampai disalib itu pun dia mau mendengar permintaan orang. Dia berkata kepada penjahat di sebelah kanan itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adikku, jika engkau percaya sama Tuhan kita, hari ini juga engkau bersama-sama dengan Yesus dalam sukacita, dalam kebahagiaan meskipun kau di dunia ini. Kalau kau percaya kepadanya, percaya kepada salibnya, percaya penyertaan Tuhan kita, hari ini juga meskipun kau di kamarmu sedang pusing mengerjakan PR, sedang ingin jalan-jalan keluar karena masih di rumah belajar, ingin ketemu teman-temanmu, tapi ingat, dalam keadaan seperti itu pun kau panggil Tuhanmu, Yesus, ingatlah akan aku. Jawaban daripada Yesus itu adalah, hari ini juga adik-adikku bersama-sama dengan Yesus itu. Lebih jauh dari situ adalah kita telah didoakan, jika kita beriman sekarang, hari satu waktu nanti kita bersama-sama dengan Dia di Firdaus, di surga kelak bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ajak orang tua kita, kalau dia sedang bergumul, sedang menangis, sedang susah, Mama, kata Yesus, hari ini juga jika kita percaya kepadanya, kita bersama-sama dengan Yesus. Di dunia ini pun ada kebahagiaan, ada sukacita bagi orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Adik-adikku yang kukasihi, panggillah. Meskipun dia telah disalibkan, dia lihat mamanya menangis, dia melihat bundanya menangis, Maria menangis, dia masih memperhatikan mamanya itu. Inilah ibumu. Dan kepada murid-muridnya ada seseorang di situ yang ikut juga berkumpul. Dia katakan, anak, inilah ibumu. Dia perhatikan bundanya meskipun dia sudah disalibkan. Adik-adikku yang kukasihi, kita tirulah Yesus yang sangat sayang kepada bundanya. Meskipun ibundanya itu mengandung dia, melahirkan dia atas suruhan Tuhan, tapi dia tahu bundanya itu bersusah payah ketika dia harus 9 bulan sampai 10 bulan dalam kandungannya. Ketika bundanya itu mengasih dia makan, menyendok mulai dari waktu dia masih baby, dia lumatin dulu makanan itu, gandum itu, dan kemudian di situ dibikin ke mulutnya, dimakan. Tatkala Yesus itu sakit, mungkin bundanya tidak tidur, dijagai. Dia menjadi anak yang baik. Meskipun sudah disalibkan, sudah mau mati, sebentar lagi dia akan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Tapi dia perhatikan bundanya. Adik-adikku, Jumat Agung ini mengajarkan kepada kita, sayangilah orang tuamu, sayangilah ibumu, sayangilah bapakmu yang sudah membesarkan engkau, telah berangkat pagi pulang sore mencari sesuap nasi untukmu supaya engkau bisa sekolah.
Tapi masih ada yang nakal, ada yang jahat sama orang tuanya. Tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah jahat sama orang tuanya? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah membuat mamanya nangis, membuat mamanya sedih, membuat mamanya marah? Yesus Tuhan kita tidak pernah membuat mamanya marah. Yesus Tuhan kita membuat mamanya terhibur. Dia mengasihi mamanya, dia mencintai bundanya, dia mengasihi bapaknya, dia mencintai ayahnya. Yesus menangis tatkala ayah bundanya bersedih. Bahkan di salib itu pun, itulah Jumat Agung. Di salib itu pun dia menyayangi seluruh keluarganya, dia menyayangi seluruh umat itu, dia menyayangi kita semua. Itulah salib. Yesus disalibkan demi kasih sayangnya yang sepenuhnya, bahkan memberi dirinya mati untuk kita, agar adik-adikku selamat, agar kita semua selamat. Selamat bersukacita, bergembiralah, luapkanlah sukacitamu, sembuhlah penyakitmu, sembuhlah tangismu, rasa sedihmu, karena Yesus mati bagimu. Selamat Jumat Agung adik-adik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kerelaan-Mu mati dan disalibkan demi keselamatan kami. Bahkan di salib itu pun ada pengampunan. Di salib itu pun ada kunjungan kepada kami masing-masing. Nama-nama kami disebut, seruan kami didengar, jawaban atas doa dan tangisan ratapan kami juga terdengar dari salib itu. Kasih sayang dan pelukan juga terdengar dari salib itu. Itulah Tuhan kami. Terima kasih atas keampunan. Terima kasih atas didengarannya doa-doa dari salib dan jawaban doa itu. Terima kasih atas pelukan kasih sayang. Engkau masih menyapa kami meskipun dari salib itu, dalam penderitaan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan itu. Yesus, sebutkanlah nama-nama kami. Terima kasih atas pengampunan. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, kakak akan memberikan kalian video singkat. Adik-adik simak dan perhatikan ya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah,
betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, salam, hai raja orang Yahudi. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu.
Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, dilimpah persembahannya dengan baik, dikasih orang tua ya adik-adik. Kita angkat lagu dari Kidung Jemaat, judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan pastinya ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Kita angkat lagu ini dari awal ya. Lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Adik-adikku, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Bapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.